Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SKCK Company ingin mempresentasikan hasil proyek UAS sistem operasi kami, yaitu sebuah remastering Ubuntu yang kami beri nama PingOS. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Iqbal Miftahudin, ada Rasya Fadil, ada saya sendiri, Masya Syawal, ada Mohyusa Rizky, Ihsan Fatin, dan Zaki Julian. Mengapa kami membuat PingOS? Proyek ini lahir dari keresahan nyata di dunia desain teknis. Banyak desainer CID atau Computer Aided Design menghadapi kendala besar saat menggunakan sistem operasi yang standar. Masalah utamanya, sistem operasi terasa berat, lambat, dan kurangnya dukungan tools atau aplikasi yang siap pakai. Hal ini menghambat produktivitas dan kreativitas. Oleh karena itu, PingOS hadir sebagai solusi. Sistem operasi ini adalah hasil remastering dari Ubuntu yang secara spesifik kami optimalkan untuk performa CID dan alur kerja kreatif. Kami merancang PingOS untuk mengatasi hambatan yang ada pada sistem operasi standar dengan menyediakan lingkungan kerja yang ringan, stabil, dan optimasi penuh untuk perangkat lunak desain teknis. Jadi, pengguna tidak perlu lagi konfigurasi awal yang rumit. Selanjutnya, kebaruan PingOS juga terlihat dari pendekatan kami dalam pemilihan aplikasi bawaan. Berbeda dengan Ubuntu standar yang bersifat umum, PingOS dirancang dengan pendekatan use case oriented, yaitu berfokus pada kebutuhan desain teknis. Aplikasi yang kami sertakan dipilih berdasarkan relevansi fungsi, stabilitas, serta ketersediaan open source. Untuk desain teknik, kami menyediakan FreeCAD, LibreCAD, dan SolveSpace sebagai tools utama desain 2D dan 3D. Pada kebutuhan visualisasi dan analisis 3D, tersedia MeshLab. Untuk simulasi fisika dan teknik, kami menyertakan OpenFOAM dan Calculix sebagai contoh tools simulasi berbasis open source. Kemudian, pada bidang elektronika, tersedia KiCad dan FreeSync untuk mendukung desain rangkaian dan PCB. Sebagai pendukung produktivitas, kami menambahkan Git untuk version control dan GitHub sebagai penampil gambar ringan. Strategi optimal yang kami terapkan bukan dengan memakai sistem menjadi sangat ringan, tetapi dengan menghilangkan aplikasi yang tidak relevan dengan konteks pengguna. Dengan demikian, sumber daya sistem dapat digunakan secara lebih efisien untuk aplikasi yang memang dibutuhkan. Melalui pendekatan ini, PingOS tidak hanya menawarkan perbedaan dari sisi aplikasi, tetapi juga dari cara sistem disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kebaruan dari PingOS dari sisi optimasi sistem, yang salah satunya kami jelaskan melalui kebutuhan perangkat keras sebagai rekomendasi penggunaan. Perlu kami tekankan bahwa spesifikasi yang ditampilkan merupakan rekomendasi minimum ideal untuk mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih optimal, khususnya pada pekerjaan chart dan juga simulasi. Untuk prosesor, kami merekomendasikan minimal quad-core 64 bit karena proses desain dan simulasi umumnya memanfaatkan komputasi paralel. Pada sisi memori, RAM 16 GB direkomendasikan agar aplikasi chat dan simulasi dapat berjalan lebih stabil saat menangani file desain dan ukuran lebih besar. Kemudian, penggunaan SSD 256 GB bertujuan untuk meningkatkan kecepatan akses data dan mempercepat proses loading aplikasi. Untuk GPU, kami mencantumkan kelas GTX 1080 atau setara sebagai gambaran performa grafis yang ideal, khususnya untuk visualisasi 3D, bukan sebagai batasan yang mutlak. Namun demikian, PingOS tetap dapat dijalankan pada spesifikasi yang lebih rendah, dengan catatan performa akan menyesuaikan dengan beban kerja pengguna. Sebelum masuk ke sesi demonstrasi, saya Zaki Julian akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk remastering Ubuntu ini menjadi PingOS. Oke? Langkah pertama adalah kita mendownload package Cubic melalui apa? Melalui via terminal dengan sudo apt-get repository ppa Cubic Wizard /release. Nah, ppa Cubic Wizard di sini adalah untuk mengakses repository langsung dari milik si Cubic-nya gitu ya, untuk mendapatkan package installnya. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, sini kita langsung install saja dengan cara sudo apt install Cubic pada langkah 1.3. Oke, kita lanjutkan saja.
Setelah selesai menginstal, selanjutnya ada langkah 2. Langkah 2 adalah kita buka saja Cubic-nya. Di sini terlihat tampilan awal Cubic. Lalu pilih path untuk simpan custom root-nya. Nah, kita bisa pilih nih di mana. Entah mau di-download, di dokumen, atau kita buat folder khusus baru untuk menyimpan file tersebut. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita pilih original disk menuju file ISO Ubuntu asli. Nah, jadi kita di step ini mengisikan file asli dari Ubuntu kita nih. Ubuntu yang kita pakai gitu ya, file ISO yang kita downloadnya. Nah, lalu langkah 2.3, kita custom nih nama disknya dengan nama OS yang kita mau. Nah, di sini ping OS, dari kelompok kita mengisikan ping OS. Oke, selanjutnya akan tampil terminal si root Cubic untuk custom Ubuntu. Selanjutnya kita lakukan langkah awal, yaitu dengan apa? apt update dan upgrade. Oke, next. Nah, di sini langkah ibaratnya setup awal dari Ubuntu kita gitu ya, supaya tadi aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan Iqbal di awal itu langsung ada pada paket ISO ping OS kali ini. Oke, pertama kita install FreeCAD dengan cara apt install FreeCAD. Oke, bisa dilihat dari gambar dan juga begitu terus dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Di sini ada aplikasi KiCad, aplikasi Git, GTHAM, terus ada banyak lah ya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Lanjut kita ke langkah kelima, yaitu kita custom task manager atau doc Ubuntu dengan komen yang ada pada di gambar. Oke, kita lanjut. Di sini langkah kelima merubah icon aplikasi desktop. Nah, di sini ada 11 step nih guys. Pertama, kita download icon berformat PNG dengan pixel 256. Lalu pada laman Cubic lakukan cd/user/share/icons agar pindah ke direktori icons. Selanjutnya, select semua icon yang telah terdownload ke dalam terminal Cubic. 4. Tekan copy. 5. Setelah itu lakukan command cd user share applications. 6. Cari aplikasi-aplikasi yang ingin dirubah ikonnya. 7. Lakukan ls grab FreeCAD agar mempermudah mencari dengan kata kunci. Nah, di step 7 itu ls grab FreeCAD itu sesuaikan saja dengan nama aplikasinya guys. Lanjut ke 8, lakukan nano sesuai dengan nama file. Ke 9, ubah bagian icon sama dengan alamat path icon tersimpan. Step 10, ctrl-o dan enter dan lakukan ctrl-x. Step terakhir, lakukan ke seluruh aplikasi yang ingin diubah ikonnya. Selanjutnya, step ke-6, merubah watermark dan logo Ubuntu. 1. Download aset yang dibutuhkan. 2. Lakukan cd user share and plymouth. 3. Copy logo Ubuntu custom Anda ke path tersebut, usahakan namanya sama agar langsung menimpa file yang ada. 4. Lakukan cd spinner. 5. Copy juga watermark yang telah di custom dan juga animasi loading yang telah di custom dengan seret aset ke laman Cubic. Usahakan juga namanya sama agar mempercepat prosesnya. Oke, lanjut ke step ke-7. Step ke-7 adalah merubah background. Caranya adalah seperti berikut. 1. Download background dengan format PNG. 2. Pada laman Cubic lakukan cd user share background. Ketiga, seret background ke halaman terminal Cubic dan tekan copy. 4. Lakukan mv atau move nama file background worthy final ubuntu.png dan selesai. Kita lanjut ke step 8. Step 8 adalah membuat otomatis mengeluarkan tampilan spesifikasi di terminal. 1. Ketik apt update dan apt install neofetch pada laman Cubic. 2. Setelah ketik nano etc scale.bash untuk mengedit file bash. 3. Setelah itu tambahkan di paling bawah neofetch. Step terakhir ctrl-o, enter, lalu ctrl-x dan selesai. Begitulah cara kelompok kami meremastering Ubuntu ini menjadi ping OS. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi demonstrasi ping OS. Oke, kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi tentang hasil OS yang udah kita buat. Jadi seperti yang udah kita tahu bahwa OS kita ini bernama ping OS. Nah, ping OS ini kita menargetkan untuk desainer alat berat gitu, seperti desainer teknik, seperti untuk buat desain senjata dan segala macam jenisnya. Nah, ping OS ini mengusung tema ungu-ungu gitu, berwarna ungu. Oke, bisa coba di boot.
Kita lakuin demo ini di VMware ya, karena bisa terbilang cukup ringan untuk OS kita karena sudah mencoba di berbagai macam virtual machine. Di sini juga kita udah custom PingOS kita di bagian bootingnya, dimana logo dan juga watermark dari Ubuntu-nya sudah kita ganti menjadi PingOS. Sudah masuk. Jadi kenapa kita ngambil tema warna ungu gini, karena kita ingin mewarnai anak teknik gitu, biar nggak hitam mulu. Nah udah muncul nih dari home screen-nya aja udah ungu-ungu gini. Jadi kita udah melakukan konfigurasi dari background-nya sendiri yang lewat kubik tadi. Habis itu juga dock atasnya juga udah diganti warnanya ungu, dan dock bawahnya juga habis itu bisa kita lihat gitu di show apps-nya. Nah ini juga icon-icon dari aplikasi-aplikasi yang udah kita pilih itu udah diganti gitu. Habis itu jadi kayak coba buka LibreCAD. Nah jadi LibreCAD ini aplikasi untuk desain teknik ya tadi. Nah ini buat ngerancang gitu blueprint dan 2D dari misal senjata atau alat-alat yang ingin dibuat gitu, blueprintnya dulu. Oke. Selain LibreCAD juga ada aplikasi sejenisnya itu kayak FreeCAD. Coba bisa. Jadi FreeCAD ini juga sama gitu untuk blueprint. Ini juga aplikasi untuk alternatif jika LibreCAD-nya kenapa-napa. Tuh. Nah selanjutnya juga ada Freezing. Freezing ini aplikasi yang digunakan buat alur elektronika dalam alat-alat berat gitu. Kayak sekarang kan juga udah banyak alat-alat yang pakai Arduino atau apa. Jadi di sini juga bisa kayak ngeluarin dan ngerancang. Habis itu juga di sini bisa nge-simulate dengan mulus gitu di OS kita ini. Habis itu juga ada aplikasi sejenisnya gitu. Aplikasi sejenisnya kayak KiCad. KiCad ini juga sama buat tadi ngelihat alur-alur PCB, alur-alur elektronikanya kayak gimana, di settingnya kayak gimana gitu. Nah, habis itu juga kita ada aplikasi SolveSpace. Nah, di sini biasanya digunakan buat tadi ngukur yang udah dirancang tadi 2D-nya gimana. Terus juga di sini ada kelihatan tuh di kiri ada kayak tools-toolsnya lah seperti itu. Bisa lanjut. Kemudian ada aplikasi pendukung yaitu GTHUM. Jadi ini aplikasi sebenarnya mirip fungsi dengan File Explorer, cuman lebih cepat dan lebih ringan gitu. Biasanya digunakan buat melihat referensi-referensi gambar dari alat-alat tekniknya gitu. Lanjut. Kita juga udah customize terminalnya gitu. Jadi kayak pas keluar langsung kelihatan tuh PingOS. Habis itu ada spek-spek dari laptopnya gimana. Jadi nggak perlu sintak ulang gitu, langsung kelihatan gitu. Terus juga di sini ada Chrome ya. Chrome kita sudah custom icon dan juga custom warnanya menjadi ungu-unguan semuanya. Nggak cuma software-software yang dibutuhkan untuk desainer yang kita custom. Di sini clocksnya juga ya sebagian besar dari aplikasi yang kita punya sudah kita ganti iconnya menjadi warna ungu. Nah, apa sih kelebihan dari PingOS kita ini kan? Kita lihat kalau misalkan para desainer kan membutuhkan banyak aplikasi gitu. Nah, di situ PingOS ini menyediakan langsung gitu package aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh desainer tersebut tanpa harus mencarinya satu persatu lagi. Karena apa? Karena mungkin akan lebih repot kalau misalkan kita downloadnya satu persatu. Jadi di sini PingOS menyediakan semua aplikasi atau software yang dibutuhkan untuk desainer-desainer di luar sana. Mungkin sekian saja dari demonstrasi yang kita lakukan untuk demonstrasi PingOS tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye. Bye-bye. PingOS hadir sebagai solusi siap pakai untuk desainer. Anda tidak perlu repot instalasi manual karena paket aplikasi lengkap mulai dari FreeCAD untuk mechanical hingga KiCad untuk elektronik sudah terintegrasi dan siap menunjang produktivitas sejak awal. Kami kelompok 3 menyimpulkan PingOS sukses menjadi workstation efisien. Mayoritas aplikasi berjalan lancar. Dan meski ada catatan, perlu hardware yang cukup besar. Sistem ini terbukti stabil untuk menunjang produktivitas desain teknis. Terima kasih.